Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yanti dalam Bina Iman Anak. Kita akan belajar hari ini dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kak Yanti gak akan membacakan semuanya, tapi Kak Yanti akan baca di ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, adik-adik, kita akan bicara mengenai hidup baru atau kelahiran kembali. Ini adalah sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Dia adalah seorang Farisi dan dia juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Pada suatu saat, dia datang kepada Yesus ketika malam hari. Dia ingin bertanya kepada Yesus, apa sih sebenarnya, bagaimana sebenarnya, dan hal-hal yang perlu dia ketahui tentang kerajaan Allah yang Yesus maksudkan. Karena dia melihat banyak mujizat yang sudah Tuhan kerjakan dan hatinya mulai terusik. Dia mulai percaya sebenarnya di dalam hatinya. Sebab itu dia mengambil waktu untuk berbicara dengan Yesus. Tetapi dari ayat yang kita baca tadi dikatakan kamu harus dilahirkan kembali. Nah, saat itu Nikodemus juga punya pemikiran yang pasti sama dengan adik-adik semua. Bagaimana seorang yang sudah lahir, yang sudah besar, sudah dewasa, lalu bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Itu juga yang menjadi pertanyaan Nikodemus. Tapi kemudian Yesus menjawab, karena memang Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang orang yang masuk lagi ke dalam perut ibunya, karena nggak mungkin kan ya. Tapi yang mungkin adalah ketika dia percaya kepada Tuhan. Nah, ini maksudnya lahir baru, kelahiran kembali itu adalah ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam dirinya. Dia percaya kepada Yesus. Nah, kemudian Roh Kudus ada dalam hidupnya, menuntun dia, membuat dia mengerti tentang kehendak-kehendak Allah. Berarti hidup baru di dalam Tuhan itu adalah satu hubungan antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang kembali diperbaiki. Karena kita tahu kita manusia berdosa dulunya sebelum kenal Tuhan. Tapi begitu percaya kepada Tuhan, maka Yesus tinggal di dalam kita, kita di dalam Yesus. Nah, itu yang disebut dengan lahir baru. Berarti kita mempunyai sifat-sifat yang baru karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, kita sudah tidak lagi berbohong, kita tidak lagi mencuri, atau kita tidak lagi marah-marah yang tidak menentu kepada orang lain. Hidup kita penuh dengan kasih, hidup kita penuh dengan pengampunan. Itu yang dinamakan dengan lahir baru. Sebab itu seperti yang disampaikan firman Tuhan juga, mari kita baca sama-sama di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sana juga Tuhan sudah berkata, yang lama itu sudah berlalu. Siapa yang hidup di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Mari anak-anak tinggal di dalam Kristus dengan cara apa? Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan dan surga menjadi bagian adik-adik dan Kak Yanti. Tuhan Yesus memberkati.